sekarang dipertaruhkan karena mulai dari Gus Menteri sampai Litbang Kemenak RI beberapa kali Zoom saya ikuti, kemudian kemarin puncaknya yang saya mendengar sendiri dari Pak Kemenak, Pak Afif, beliau sampaikan agar kepala KUA, kata beliau, memberdayakan penyuluh-penyuluh 8 spesialisasi, terutama terkait dengan program wakaf, kata beliau, maka diberdayakan semaksimal mungkin. Karena kata Pak Kepala Kemenak, penyuluh dalam pandangan Kementerian Agama, terutama Gus Menteri, itu hampir di setiap pertemuan selalu disebut. Padahal penyuluh juga ada, kepala KUA ada, tapi yang sering disebut katanya penyuluh, dan itu fakta karena saya beberapa kali ikut Zoom tingkat nasional ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan religi. Siapa di antara jenengan yang belum mencoba, nyoba saja saya tanya, siapa yang belum pernah mencoba ngisi religi? Atau jangan-jangan baru dengar istilah religi? Ya, karena kalau ada share-sharean, biasanya ini saya selalu tanya pada Pak Makrus. Pak Makrus sudah di-share tidak ke teman-teman? Ya, kenapa? Karena kemarin lagi-lagi Pak Kepala Kemenak itu tanya saya, Pak sih penyuluh sudah ngisi religi? Saya jawab, sampun Pak. Nah, itu kan resiko. Lambe kuku tambah suwek. Jadi ini serius kemarin, dan itu rapat dengan kepala KUA, kepala sekolah, KTU, macam-macam itu penuh satu, dan itu saya jawab sudah. Kemudian beliau tanya, siapa kepala KUA yang sudah ngisi? Ternyata kan tidak ada yang jawab itu, karena memang tidak ngisi. Nah, ketika tanya bagaimana Pak Sinasani penyuluh, yo sing tak jawab sing tak maksud aku jen. Sampun Pak, perkara liyane durung mbuh. Nah, coba penyuluh saja sudah ngisi, ngono kan? Makanya ini menurut saya nanti tanya ke teman soal religi itu, ya diisi. Kalau data di dalam agak kesini biar dengar mic-nya terbatas ya. Yang ketiga. Jadi saya ulangi ya. Terutama religi itu terkait dengan hal-hal yang terjadi di wilayah kerja jenengan. Sekali lagi, terjadi di wilayah kerja jenengan. Di situ ada 5 poin yang harus diisi, ya harus diisi. Terutama kalau ada kejadian langsung saja. Misalkan gini, hari ini jenengan habis isi ya. Ternyata ada kejadian di 5 poin yang ada di religi itu, laporkan lagi. Jadi terus menerus bisa. Kalau kejadiannya setiap hari, yo setiap hari laporan. Kalau di Lumajang itu mungkin perkembangan setiap saat bisa, karena itu ada hubungannya dengan keagamaan, ada hubungannya dengan hak asasi manusia, lingkungan, dan beberapa lah, pokoknya 5, saya lupa itu. Tapi saya sudah pernah ngisi. Itu intinya nih, monggo supaya nanti kalau Pak Kepala Kemenak tanya, karena tanya pasti ke kita, ya, pasti ke kita, kadang ke Ketua FKPA ya. Religious Index untuk mengetahui seberapa hal, karena nanti tahun 2023 akan menjadi tahun tahun moderasi atau tahun toleransi internasional ya. Tahun toleransi itu karena ada hubungannya dengan tahun 2024 Pilpres dan Pileg ya. Itu indeks religius yang di religi. Yang ketiga, EPA hari ini mestinya sudah mulai untuk mendaftar ulang. Saya ulangi, kemarin yang sudah mendaftar wajib hukumnya daftar ulang. Kedua, adminnya itu ternyata sekarang tidak admin pusat, tapi admin daerah, kampung, dan provinsi. Di Nganjuk saya baru dapat barisan dari Pak Kasih, itu Pak Gun, Pak siapa? Pak Fuad ya, adminnya. Nanti kalau ada hal-hal kesulitan bisa telepon saja. Persoalan beliau misalkan belum diberitahu misalkan atau belum memahami, sementing dengan berusaha takon mulai. Perkara kok gak pahami yo nggo ya. Mulai hari ini sampai tanggal 22 ya, 21 terakhir.
berarti ada waktu 13 hari. Wajib hukumnya semua penyuluh. Pak, saya nggak bisa ngisi karena itu nanti hubungannya EPA itu laporan tiap hari, berarti tiap Senin sampai Jumat. Kalau EPA itu tiap hari, maka harus punya foto setiap hari kegiatan jenengan, video tidak lebih, kalau foto itu 300 KB, video tidak lebih dari 500 kalau nggak salah. Ya, itu nanti ada lagi, ikuti saja. Karena saya juga yang kemarin baru bisa daftar tapi belum sampai bisa ngisi. Nah ini belum ya karena repotin nom ya. Itu kaitannya dengan kalau nggak bisa ngisi, embo piye carane? Jenengan kalau kepengin lebih jelas dan detail, Jabri Pak Wahyudin piye carane? Karena Pak Wahyudin ini wis top wong, tapi kalau istilah Gus Sutrisno ora usah ditiru teman-teman. Top wong gak iso, tapi bayangkan Pak ya, di blog saya begini pelatihan itu. Wajah harus kelihatan kan? Karena berdasarkan 2 kelas sebelumnya, tip itu mek buka tok tapi gak wajah. Akhirnya kehadiran itu dihitung di samping absen juga wajah. Tapi Pak Wahyudin pinter, pinter tak jelas selesai itu. Laptop dicekel wong wajahnya gak ketok. Tapi HP kalau ada informasi apa masuk. Jadi begitu ada langsung dia jawab. Karena di awal sudah diomong, mohon maaf, laptop saya kameranya tidak bisa digunakan. Ya memang tidak digunakan masalahnya. Lah kok dadan lah itu bedone. Dewek wajah gak ketok, iki dianggap gak hadir. Pak Wahyudin walaupun wajahnya gak ketok, hadir. Ini kan gak kena ditiru teman-teman. Jenengan belum tentu bisa masalah. Ya contohnya begitu ya. Nah oleh karenanya mohon untuk jadi perhatian. Informasi berikutnya kaitannya dengan hari amal bakti Kementerian Agama yang ke-76. Tanggal 2 nanti, tapi Solo dengan tidak masuk, ada 6 kecamatan yang ditunjuk untuk hataman, bukan semaan Quran tapi hataman. 3 kloter pagi, siang, dan sore. Per kloter 2 kecamatan, yaitu Sukomoro sama Nganjuk, itu kloter pertama. Kedua nanti Bagor sama Brebek. Ketiga nanti Loderet sama Aceh. Maksud saya umumkan, jenengan yang berkeinginan untuk ikut dipersilakan saja, tidak apa-apa. Tapi tidak, yang wajib itu yang 6 itu. Ya, tapi cuma dapat jatah sarapan, ngopi, teh. Ya, kalau RP liani ya oleh, geletak ya oleh, teko merono yang oleh itu. Pokoknya aja jalan mana. Ya. Yang paling terakhir, ya, karena tidak boleh lebih dari 15 menit. Yang paling terakhir adalah Bapak Ibu, mohon jika ada hal-hal terkait dengan penyuluh fungsional, menurut jenengan misalkan kurang pas dan lain sebagainya, itu dimohon kalau jenengan berani di Jabri saja, telepon saja, apapun itu apapun, misalkan ada hal yang tidak cocok dengan saya, itu jenengan Jabri saya saja ke saya, telepon Pak, atau kalau enggak bisa lewat Pak Makrus, Pak Sin ini ada keluhan dari sini, katanya Pak Sin begini kurang pas karena begini, monggo enggak apa-apa. Jangan diumbar di luar, apalagi di nanti apa di soalnya diomong kemarin grup dia, karena begini, saya kasih tahu, saya ini di penyuluh non PNS itu tidak ada satupun saya masuk. Jenengan nggak usah tanya, pokoknya tak ngomong bro pasti kok gak ro bisa piye. Ya karena satupun tidak ada penyuluh fungsional yang ikut di grup penyuluh non PNS. Jenengan nggak usah tanya apa sebabnya. Itu sebabnya, karena saya tidak masuk. Nah, kecuali di bidang ya. Makanya kalau ada apa-apa dengan Bu Rifa, dengan saya, Pak Boy, Bu Yohana, atau siapapun, termasuk Bu Dia, Pak Adik, monggo kalau jenengan tidak bisa menyampaikan langsung, bisa melalui
Pak Makro atau melalui siapapun lah. Ojo didol, ngerti? Ojo didol ya. Ojo didol ning jopo yang belum jenengan nggak cocok. Apalagi di luar penyuluh. Itu iya aromanya nanti tidak bagus. Ya aromanya tidak bagus. Ya karena kita ini satu keluarga besar, ya berarti harus dijaga. Berarti mengumbar aib keluarganya sama dengan mengumbar aib dirinya sendiri. Wis ditutupi sak iso-isone. Lek ana wong takon lek jenengan roh untuk meluruskan misalkan silakan. Tapi kalau enggak ya dijawab saja, wah ngapunten saya tidak tahu. Gak roh aja kemeruh. Apa maneh jarine yo lha jarine sapa jarine kok dawa. Jare iku kan kitabe gede tur dawa. Nah, oleh karenanya seperti itu. Yang paling terakhir saya ucapkan terima kasih kepada di sini ada Pak Makrus, ada Gus Basir yang telah menghadiri acara di Wonosalam. Itu sebenarnya acaranya Wilker Surabaya, tapi hebatnya Nganjuk diundang. Itu sampai ini jadi kok Nganjuk saya ini Wilker pindahnya Surabaya. Nah, itulah hebatnya Nganjuk. Mestinya Wilker Kediri tapi acara Wilker Surabaya. Dan itu tidak semua karena Pak Awe itu apalagi siapa? Nah, Gus Abdul. Pokoknya si Tol ora diganti. Wis ojo digelar ganti. Wah itu pesennya melalui Pak Wahidin. Tapi sing wani telepon Pak Awe itu Pak Wahidin. Kalau saya tidak berani. Tapi tak cek oli dong bagus di Punen. Ya itu acara yang hari Ahad kemarin ya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Oke, kita lanjut. Nanti seperti yang sudah kita sampaikan Pak Vaksin, jadi hari ini memang ada beberapa agenda acara yang kebetulan bersamaan. Maka kita minta waktu dulu memang karena tadi ada beberapa hal mungkin yang dianggap penting untuk disampaikan untuk diketahui oleh panjenengan semuanya, khususnya wilayah timur. Dan alhamdulillah hari ini ada bidang zakat yang juga diundang oleh Bu Iva, sehingga ini juga bisa menjadi paling tidak informasi untuk ke Kabupaten Nganjuk keseluruhan. Nanti setelah ini baru mungkin acara kembali, istilahnya monggo diatur seperti biasa. Nanti ada Bapak Kepala KUA, nanti mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh bidang zakat. Ya. Tadi informasi yang dari Pak Jalur Nganjuk sudah disampaikan Pak Sim. Saya hanya sedikit menggarisbawahi yang tadi dikatakan awal bahwa kita penyuluh ini memang hari ini diuji dengan sebuah tantangan. Kita memang di satu sisi diangkat, suara kita itu diangkat, di mana-mana disebut, di tingkat nasional disebut, bahkan Pak Presiden pun itu menyebut, tidak hanya menteri. Ya, pas di Solo itu kita disebut. Bahkan informasi di dalam ini sedang diupayakan untuk honorarium penyuluh ini bagaimana tahun depan ini bisa meningkat, kalau bisa 2 kali lipat dari sekarang. Ini artinya apa? Apresiasi yang dilakukan pemerintah memang tidak main-main. Artinya betul terhadap kita penyuluh. Tapi kita penyuluh juga jangan enak-enakan. Gitu. Jangan enak-enakan. Artinya apa? Yang saya maksud ujian kita penyuluh hari ini harus bisa menunjukkan diri. Penyuluh ini siap. Maka ketika ada perintah dari Humas bahwa hari ini terakhir untuk mengisi relik, okay, langsung kita lakukan gerak cepat. Set, ya, target awal minimal kita lampaui. Ya, target awal minimal kita lampaui. Dan hari itu juga kita bisa menyelesaikan tugas.
Itu contoh. Jadi kita para penyuluh ini harus mampu berada pada situasi apapun. Kayak contoh hari ini, tiba-tiba listriknya ini padam, kemudian ada cara ambil ini luar biasa. Ya, ketika tadi kiroah akhirnya terjawab bahwa asli itu sesuatu yang asli tidak akan pernah tertukar. Nek asal memang suarane api, kok dadine elek, mesti sing disalahno mikir. Orang mungkin Pak Wudhu kok malah elek ya suaranya. Enggak. Karena sesuatu yang asli tidak akan pernah terbantahkan. Gitu. Oleh apapun. Nah inilah penyuluh harus mampu berbuat sesuatu. Kemarin saya khususnya bidang wakaf, terima kasih sekali. Ketika kita bidang wakaf kemarin diberi tugas untuk melakukan pendataan atau permintaan penandatanganan surat perjalanan dinas SPPD se-Kabupaten Nganjuk berjumlah 229 lokasi di 18 desa kecamatan, di 18 kecamatan. Di mana sing bagi itu Pak Tabi. Akhirnya sing lo ceret kongkon jaluk tanda tangan Kertosono, sing Kertosono jaluk tanda tangan Bagok, wis ra karu-karuan manggon. Teman-teman akhirnya Pak ini pripun bagi ini, kita nggak usah protes, kita tunjukkan dengan pembagian yang tidak benar pun kita tetap bisa jalan benar. Iya, walaupun pembagian ini nggak benar, kita bisa jalan benar. Akhirnya benar tidak terjadi masalah. Jam 6 sore ya, wilayah jam 6 sore waktu itu hanya diberi waktu 3 hari, dan 3 hari itu adalah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terakhir. Kemudian terjadi problem di hari malam Sabtu, malam Jumat itu kalau nggak salah ya, malam Jumat malam Minggu. Ternyata yang bertugas di Kertosono waktu itu Gus Samsul bidang wakaf sakit, sehingga beliaunya sendiri yang dari Loceret waktu itu datang langsung ke kepala desanya. Nah inilah kadang-kadang kita perlu persiapan. Ketika ditanya lokasi wakaf yang dimintakan SPPD ini mana, tolak-tolak. Nek mau pulau, niku iso jawab. Masalah bener salah urusanku. Akhirnya bingung, Pak kepala desanya nggak mau tanda tangan. Akhirnya kalau ngebil sore itu juga kalau minta data ke Mas Afron, ke Bu Ipa. Jadi ada beberapa yang langsung saya kontak, saya minta cek untuk yang bidang yang di binaan desanya Kertosono itu siapa saja. Misalnya Mbak Sia itu di mana? Oh ngelawak sama mana? Sama kaliannya aja. Kaliannya Bu kita. Langsung saya telepon. Pokoknya malam hari itu kita harus kalau tidak ada progres. Akhirnya setengah 10 malam kita ketemuan di Kertosono, gitu, untuk kemudian berhasil 3 desa. Dan waktu itu sudah malam setengah 10, oke, off dulu. Besok pagi kita lanjutkan pekerjaan kita. Setengah 10 saya meluncur dari Jatikarang menuju Kertosono dan kita langsung berunding, gitu. Kebetulan sambil minum STMJ. Hari malam Senin pagi, alhamdulillah sudah pulang. Ini contoh bahwa kita sebagai penyuluh jangan pernah menyerah dari keadaan. Kita harus mampu berpikir seorang penyuluh. Penyuluh ini berpikir dengan segala keterbatasan, tapi mampu berada di paling depan. Ini penyuluh. Maka tadi yang dikatakan Pak Bin, saya ini pribadi adalah orang yang paling tidak ngerti IT di antara teman-teman penyuluh fungsional. Saya ini paling orang yang tidak ngerti masalah IT. Tapi justru pekerjaan saya ini lebih dulu daripada orang yang mengerti. Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Jadi ketika saya harus diklat TIK selama 10 hari,
dan waktunya ternyata bersamaan dengan saya official MTQ tingkat provinsi Jawa Timur di Pamekasan, harinya sama, 10 hari juga, dan itu harus melaporkan setiap hari absen, kemudian mengerjakan tugas setiap hari. Itu saya bisa ikut Zoom, bisa absen, bisa mengerjakan tugas lebih dulu dari teman-teman itu. Karena apa? Cara. Kita sekali lagi selalu berpikir cara. Di laptop saya tinggal di rumah, saya setting nama saya, udah ada tim IT yang ada di rumah, kemudian di sana saya tinggal yang ini dok. Ketika ditanya, Pak Yudin ada Pak? Itu saya padahal nggak dengar sama sekali. Artinya nggak paham sama sekali. Begitu setelah selesai Zoom, tugas dikirim, langsung saya kirim ke rumah. Di sana tim IT langsung mengerjakan. Kemudian saya tanya progres, sudah dikirim? Iya Pak, ini baru kurang sedikit Pak. Langsung kirim, langsung dikirim. Sehingga hari itu setiap hari saya bisa menyelesaikan tugas berapapun. Nah, akhirnya yang lucu ini ada dari Kalimantan. Kalimantan tanya, Ustaz ini gimana ini cara mengerjakannya? Tapi namanya penyuluh tetap bisa jawab. Yang mana? Oh ini. Sebentar, ini saya masih ada di perjalanan ini. Saya kirim pertanyaan itu ke rumah. Piye jawabnya? Jadi itu, jadi penyuluh ini harus seperti itu. Jadi jangan didik terus nyerah, didik. Jangan. Makanya kalau tadi misalnya ngisi EPA, ngisi apa, ngisi EPA itu kok, ya monggo lah. Nanti tolong yang ada di kecamatan yang merasa pintar IT, ayo hitungnya sing benar. Nah, iya tuh lah nih kalau turun dong gak benar ini gak ada itu penting. Hitung sing benar. Sing penting betul. Jadi marah itu betulnya. Ini jadi penyuluh harus bisa berbuat semacam itu. Dan alhamdulillah kita mewakili dari bidang wakaf yang kemarin waktu Zoom meeting atau webinar kita meluncing sebuah program, ya, aplikasi data updating data wakaf Kabupaten Nganjuk yang kita beri nama, gitu, AWIN, program AWIN, aplikasi wakaf digital Kabupaten Nganjuk. Ya, AWIN ini kalau bahasanya sekarang ini adalah sebuah sayap, dan kemudian kebetulan yang di Jurgan Kabupaten Nganjuk ini sekarang bukan Nyawiji lagi, tetapi jargon Jurgan. Ya. Jadi sekarang ini Jurgan, jargonnya sekarang bukan Nyawiji loh ya, bukan Nyawiji, tapi sekarang ini adalah take over. Jadi tangannya begini. Karena menurut Pak Marhen kita ini sedang landing, sedang mau tinggal landas. Jadi sing lepai ko yo ditinggal aja. Dan sing anu yo landas. Ini seperti saya. Jadi ini jargonnya. Jadi alhamdulillah itu sudah kita launching dan kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama. Bahkan nanti sebentar lagi nanti ada semacam surat tugas atau surat perintah dari Kementerian Agama ke Kepala KUA masing-masing. Ini kebetulan ada Pak Kepala KUA, ya, yang dimana intinya adalah program updating data wakaf Kabupaten Nganjuk nanti yang memberikan katakanlah memberikan perintah di tingkat kecamatan nanti Pak Kepala KUA, kemudian yang mengkoordinatori dalam rangka update ini adalah penyuluh bidang wakaf, dibantu oleh teman-teman penyuluh bidang yang lain. Apa manfaat dan fungsinya? Karena khususnya masalah wakaf sampai dengan hari ini data wakaf yang ada di KUA dengan yang ada di desa, yang ada di Kemenang, bahkan dengan yang di BPN ini selalu tidak fit. Bukan podo mesti.
Jadi kita pengen menyatukan data itu. Jadi data yang misalnya contoh Tanjung Anom. Tanjung Anom ketika dilihat langsung diklik Tanjung Anom data wakafnya berapa? Misalnya 250. 250 terbagi di desa mana saja? Desa A, B, C, D, E, F, D. Ketika desa itu ditotal sama persis. Kemudian Nganjuk juga begitu, ketika seluruh data Nganjuk ada 2.350. Benar nggak segitu? Kita cek di tiap kecamatan, maka data itu akan cocok. Dan ketika pengen mengetahui, misalnya KUA Tanjung Anom ditanya, Pak wakaf di desa Walujayeng, Masjid Al-Falah, kemudian diklik untuk kecamatan Tanjung Anom, diklik desa Walujayeng, kemudian diisi Masjid Al-Hidayah misalnya. Di situ data wakaf langsung muncul. Mulai wakifnya siapa, tahun berapa mulai diwakafkan, kemudian nanti pertama itu siapa, sekarang nantinya masih hidup atau sudah mati, peruntukannya untuk apa, ya. Kemudian nantinya kalau perorangan itu nanti jumlahnya kemarin misalnya 5 itu sudah hidup semuanya, kalau masih hidup aktif atau enggak, ini bisa didetek dari situ sampai dengan untuk menentukan titik koordinat. Jadi latitude longitudenya itu bisa dilihat. Baru kemudian ketika data itu muncul, maka kita over ke Siwak nasional, maka di situ akan netnya ini akan muncul. Karena kelemahan dari Siwak adalah mereka baru muncul ketika kita punya data dulu. Jadi tidak punya data komplit, juga muncul. Ini kan screenshotan. Nah sementara kelemahan kita adalah data ini. Data ini. Ini yang akan kita beresi, kita targetkan nanti untuk pendataan ini sesuai dengan kemarin kita diminta akhir Desember, dari awal Januari pendataan ini bisa selesai, bisa Pak? Saya langsung jawab itu. Yang penting surat tugasnya muncul, nanti dini gak tampung di urusanku. Yang penting waktu itu kita jawab bisa. Ya. Maksud saya apa? Nanti informasi ini menjadi semacam semangat awal bagi para penyuluh nanti di kecamatan masing-masing. Satu program ini mohon nanti kita sukseskan. Setelah ini akan kita lakukan program-program di bidang yang lain, termasuk nanti zakat juga bisa. Jadi zakat itu bisa dibuat Google Form, yang kemudian dari Google Form nanti masuknya adalah di Google Drive. Koyok pinter ini ngomong. Pulau wis kan tim IT-nya. Jadi nanti Pak Farid ini bisa ngecek perkembangan wakaf setiap menit. Jadi Pak Kepala KUA nanti ketika ada peristiwa wakaf, nanti minta tolong penyuluh bidang wakaf nanti bisa ikut hadir. Kemudian nanti penyuluh bidang wakaf yang memasukkan data peristiwa ikrar wakaf pada hari itu. Dan hari itu juga langsung bisa dicek oleh Pak Farid di Nganjuk. Jadi langsung ada progres, ada penambahan. Nah, jadi ke depan ketika data itu nanti sudah muncul, sudah klop, kita cocokkan dengan data yang ada di KUA, terakhir nanti verifikasi faktual. Jadi kita langsung terjun di lapangan, kita cek betul data ini benar atau enggak. Ketika data ini sudah valid, kita nyatakan valid, maka data yang ada kita lebur jadi satu, data KUA kemudian kita cocokkan, yang ada di lapangan cocok, maka data yang sudah valid itu akan ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai data resmi bidang wakaf atau wakaf yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, contohnya itu. Kemudian setelah itu data yang lain semuanya dibuang. Kita hanya punya satu data, base data ini, sehingga nanti data tidak tumpang tindih. Karena dari situ nanti juga terekam wakaf yang masih lesan, wakaf yang masih AIB tapi belum sertifikat, dan wakaf yang sudah sertifikat.
Dari situ maka akan program-program yang lain akan berlanjut. Contoh, misalnya untuk yang masih lisan ada berapa di Tanjung Anom? Oh, masih ada 50. Maka program tahun ini bagaimana yang maka lisan bisa menjadi wakaf yang punya ikrar wakaf atau HIW. Yang punya HIW berapa belum sertifikat? Oh, ada 100. Bagaimana yang punya HIW nanti bisa punya sertifikat? Dan satu lagi, penyuluh bidang wakaf juga tidak hanya buat teori atau pendataan itu, tapi siap untuk membantu proses sertifikasi tanah wakaf se-Kabupaten Nganjuk. Niki contoh yang nanti mudah-mudahan setelah ini nanti model Google Form-nya ini bisa dipakai oleh semua bidang. Jadi semua bidang bisa pakai ini. Artinya buat lagi yang seperti ini. Jadi nanti contoh bidang zakat. Bidang zakat nanti bisa juga perolehan zakat per kecamatan itu berapa di tahun ini. Zakat fitrahnya berapa, zakat malnya berapa. Maka dari situ akan nampak ketika penduduk Tanjung Anom itu ada 2000 sekian, zakat malnya cuma sekian. Berarti ada sekian ini yang tidak pernah zakat mal. Di situ adalah proses penyuluhan yang kita lakukan. Karena menurut Konef kemarin kita ini laporannya masih banyak yang simpang siur, artinya belum sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, makanya nanti bidang zakat juga akan bicara di kepenyuluhan terkait dengan bagaimana peningkatan masyarakat terhadap zakat. Radikalisme atau yang lain bisa pakai Google Form itu. Nanti bisa didetek data organisasi yang ada di masing-masing kecamatan. Terus misalnya tentang PBA, nanti data TPI, data mati, data semuanya bisa terekam. Sehingga penyuluh itu kalau ditanya, kamu bidang apa? PBA. TPI di desamu berapa? Kejap ya, kalau pikirin. Itu salah. Cara jawab seperti itu bukan jawabnya penyuluh. Ketika ditanya, TPI di desamu berapa? 5. Tenang 5, ya ceken. Itu ya maksudnya. Ya, jadi penyuluh itu harus selalu fight. Jadi penyuluh ojo kelendo, jadi takut TPK ini ngomong berapa? Kulon muge yang ini, kulon gini rodo loro, kulon gini kita gini rodo anu nih, adem panas, adem. Jadi penyuluh harus motivasi nih untuk mulai ini. Begitu tanya Pak Afif, penyuluh sudah ngisi lagi sudah. Masalah situ loro ya urusan tuh, tapi yang jelas sudah. Dan gak ngaku sih. Nah, ini maksud kula nopo semangat penyuluh ini, maka ketika menyanyikan Marus Penyuluh ini yang terakhir ini adalah dalam ketika menyanyikan ini tangan kita ada di dada. Jadi ada di dada sudah ini. Jadi kita penghayatan bagaimana meresapi apa yang ada di Marus itu menjadi sesuatu yang semangat yang di hati kita. 10.27 kita rencana setengah 11 nanti muncul ke ini. Ada pertanyaan, ada 3 menit, monggo ada pertanyaan untuk perbaruan Nadir. Oke, nek terkait kali spesifik misalnya pertanyaan masalah pembaruan Nadir, bagaimana penyelesaian masalah wakaf. Tadi malam juga ada pertanyaan dari Pak Kepala KUA Katian Rombong. Tadi malam tak ngegel saya, Pak ini ada wakaf, ketika di BPN ini ditolak. Jadi wis dikekno ikrar wakaf, gitu. Kemudian dibawa ke BPN ditolak. Terus kalau tanya ke Pak Farid akhirnya dikembalikan ke Pak Wahyudin.
Nah, kemudian Pak Mubin terpil kula tadi malam, gitu. Akhirnya saya jawab, "Iya siap Bapak, nanti saya tak ke Patian Rowo dulu, kita lihat berkasnya." Ya masalah kuning Patian Rowo podo bingung ya urusanku. Tapi yang penting kita jawabannya adalah membuat orang itu adalah yakin terhadap kita. Ya, ini kita harapkan sehingga kita ini tidak direndahkan oleh yang lain. Jadi saya itu betul-betul tertusuklah ketika orang bilang penyuluh Yoko kerjanya. Itu sangat. Saya pernah yang bilang itu kebetulan apa nih? Oh, lagi mungkin yang tanya spesifik nanti Japri Pak. Ini mungkin penjelasannya kuatan. Buatan pertemuan bidang wakaf. Pulau Sukaje, ini pertemuannya wilayah timur, terus kemudian kebetulan Bu Ifahnya ini selaku koordinator wilayah timur mengundang bidang zakat, karena Bu Ifah ini koordinator bidang zakat. Terus yang kita bicarakan di pertemuan wilayah timur ini adalah umum, yang sifatnya umum, karena kemarin sudah di launching juga disampaikan Pak Farid di rapor kemarin di Nganjuk, maka hari ini saya sampaikan ke jenengan. Nanti kalau sudah surat itu betul-betul turun, nanti saya minta tolong teman-teman penyuluh yang ada di kecamatan masing-masing, nanti kita selalu bersama-sama dalam masalah apapun, tidak hanya masalah ini, tapi masalah apapun nanti kita lakukan secara atau kita selesaikan secara bersama-sama. Ngoten nggih. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.